Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahlina, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning, jurusan Magister Pedagogi kelas 1.2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hermina Sari MPD dan Bapak Profesor Dr. Adolf Bastian MPD. Video kali ini mengangkat masalah ketimpangan akses pendidikan dan respon guru dalam menghadapi masalah tersebut. Pergi mengajar ke pelosok desa, langit mendung, jalan berlumpur pula. Meski terbatas sarana dan prasarana, guru berjuang demi cita-cita mulia. Tak semua anak duduk di bangku rapi, sebagian belajar di bawah pohon rindang. Mari dengarkan kisah ini dengan hati, suara dari lapangan yang kadang jarang didengar. Selamat menyaksikan. SD Negeri 16 Tanjung Peranak merupakan sekolah yang terletak di salah satu daerah yang tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah siswa sebanyak 63 orang dan jumlah tenaga pendidik dan guru sebanyak 10 orang yang berasal dari latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda. SD Negeri 16 Tanjung Peranak berdiri pada tanggal 20 Maret 2015 yang dulunya merupakan lokal jauh dari SD Negeri 6 Tanjung Peranak. Siswa yang berada di Dusun 2 Bunga Tanjung yang aksesnya jauh dari lokasi sekolah SD 6 Tanjung Peranak yang dahulunya satu-satunya sekolah yang ada di desa tersebut. Dahulunya akses saya menuju sekolah sebelumnya memakan waktu 2 jam bahkan lebih. Hal ini disebabkan kendala akses laut yang harus menyebabkan saya untuk menyeberang 3 kali di antara pulau. Namun 2 bulan terakhir ini akses jalan sudah ada, namun tetap melalui 1 kali penyeberangan yaitu melalui Kempang Kapal Pompong. Selain kendala akses jalan, sarana prasarana listrik dan internet juga belum memadai di desa tersebut. Dahulu, tidak hanya itu, akses jalan di sekolah juga tidak memadai dikarenakan jalan yang rusak. Selain itu, tidak adanya transportasi umum juga menghambat anak-anak untuk pergi ke sekolah. Rata-rata orang tua yang bekerja jauh tidak sempat mengantar anaknya ke sekolah. Tahayal menjadi penyebab anak tidak hadir datang ke sekolah, bahkan ada juga yang akhirnya sampai putus sekolah. Disinilah saya merasakan ketimpangan akses pendidikan yang terjadi di sekolah saya. Sarana prasarana sekolah yang belum memadai, baik dari segi buku siswa yang belum dapat dipenuhi dengan maksimal dikarenakan pembelian dengan dana BOS yang terbatas. Kekurangan buku sangat mempengaruhi proses belajar. Selain itu, alat peraga dalam pembelajaran juga belum terpenuhi. Dari segi bangunan fisik, sangat belum lengkap. Ruangan pustaka dan UKS yang tidak memiliki sarana prasarana. Hanya ruangan kosong dan meja yang mengakibatkan anak-anak membaca buku di teras-teras ruangan kelas. Salah satu sarana prasarana yang ada di sekolah saat ini yang menunjang pembelajaran digital yakni adanya Chromebook dan proyektor. Namun tahayal sulit digunakan karena sering mati lampu dan jaringan internet yang tidak stabil. Namun semua ini belum cukup. Ketimpangan ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi tentang keadilan. Tentang bagaimana negara memandang dan memperlakukan anak-anak dari daerah terpencil. Suara kami di lapangan kerap tenggelam di antara kebijakan-kebijakan yang seragam. Padahal konteks kami berbeda. Yang kami butuhkan adalah kebijakan yang berpihak, pelatihan guru yang relevan dan kondisi lokal, dan kehadiran negara yang nyata, bukan sekedar dalam bentuk dokumen program kerja. Dari segala ketimpangan yang saya rasakan, saya sebagai guru tidak tinggal diam. Saya mencoba mengembangkan media ajar dengan menggunakan alat peraga yang ada di sekitar, menggunakan sarana yang ada dengan memanfaatkan kondisi yang memungkinkan, mengembangkan diri dengan terus-menerus belajar dengan mengikuti program-program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, serta menjalin komunikasi yang insentif dengan orang tua. Sebagai guru yang berada langsung di tengah-tengah realitas pendidikan di wilayah tertinggal, saya seringkali merasa hati ini antara rasa syukur karena masih bisa mengajar dan rasa prihatin dengan anak-anak yang harus berjuang lebih keras hanya untuk memperoleh hak yang paling dasar yakni pendidikan. Refleksi dari masa ini membawa saya pada pertanyaan mendasar. Apa makna kehadiran saya sebagai guru di tempat ini? Jawabannya sederhana namun dalam. Saya adalah perpanjangan tangan dari harapan anak-anak ini. Ketika negara belum sepenuhnya hadir melalui infrastruktur, saya harus menjadi wajah harapan itu.
Ketika kurikulum belum sepenuhnya kontekstual, saya harus menerjemahkannya ke dalam kehidupan sehari-hari siswa. Agar tetap bermakna ketika pelatihan belum menjangkau kami, saya harus belajar secara mandiri, bertukar pikiran sesama guru, bahkan menciptakan solusi dari keterbatasan yang saya miliki. Saya belajar bahwa menjadi guru di wilayah seperti ini menuntun lebih dari sekedar mengajar. Saya harus menjadi pendengar yang baik bagi orang tua, motivator bagi siswa, fasilitator dalam komunitas, bahkan terkadang menggerak perubahan kecil di tengah segala keterbatasan. Refleksi ini juga menyadarkan saya bahwa ketimpangan tidak boleh mematikan semangat, melainkan menjadi bahan bakar perjuangan. Justru dari keterbatasan ini lahir inovasi, kreativitas, dan keikhlasan yang tidak terukur nilainya. Kedepan saya berharap suara-suara di lapangan seperti kami bisa didengar lebih luas. Tidak hanya sebagai cerita sedih, tetapi sebagai bahan renungan bagi pembuat kebijakan dan sesama pendidik. Bahwa pendidikan yang adil bukan soal tempat, tetapi soal keperpihakan. Sekian dari saya, semoga dari pengalaman saya ini dapat diambil hikmahnya dari pendengar. Yang terpenting, ingatlah tugas-tugas kita sebagai pendidik saat ini. Tergerak untuk berubah, menggerak untuk mengajak perubahan, dan menggerakkan apa yang perlu dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.